kawan-kawan, ketemu lagi di channel Nayara. Kali ini kita akan melanjutkan materi lanjutan dari bab rasio, yang mana pada pembahasan khususnya membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Pembahasan video kita kali ini akan membahas yang pertama adalah pengenalan konsep perbandingan berbalik nilai, review materi terdahulu, kesalahan-kesalahan umum, dan media interaktif. Sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pada pembelajaran perbandingan senilai sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa jika nilai sebuah satuan naik, maka nilai satuan lainnya pun akan naik. Dan ini bisa digambarkan dalam grafik garis lurus. Tapi, tahukah kawan-kawan, ternyata ada kasus-kasus ketika sebuah satuan nilainya naik, berakibat satuan yang lainnya pun ikut turun. Di sini kita melihat ada sebuah grafik yang mana kurvanya bukan sebuah garis lurus seperti perbandingan senilai. Kurva yang ditunjukkan adalah kurva melengkung, yang mana kita bisa lihat hubungannya semakin tinggi sebuah satuan, maka semakin rendah satuan yang lainnya. Contohnya dalam soal pekerjaan, proyek, atau pembangunan. Dalam soal ini biasanya melibatkan waktu pengerjaan dan juga jumlah pekerja. Waktu biasanya dipercepat atau ditambah. Pekerja juga biasanya dikurangi atau ditambah. Dalam soal proyek, terutama perbandingan waktu pengerjaan dengan banyaknya pekerja, perlu diketahui bahwa proyek pasti memiliki akhir atau tetap, sehingga jika waktu ditambah, pekerja yang diperlukan berkurang. Begitupun jika waktu dikurangi, pekerja yang diperlukan bertambah. Dalam soal persediaan pakan ternak, biasanya yang ditanyakan adalah apakah pakan ini cukup atau tidak. Yang mana dalam soal biasanya ternak itu jumlahnya dikurangi atau ditambah, atau hari untuk mengkonsumsinya ditambah atau dikurangi. Dalam soal persediaan pakan ternak, terutama perbandingan hari menghabiskannya dengan banyaknya hewan ternak, jumlah pakan porsinya sesungguhnya nilainya tetap. Sehingga jika harinya ditambah, maka agar tercukupi jumlah ternaknya dikurangi, atau jika harinya dikurangi, maka jumlah ternaknya ditambah. Dalam soal laju kendaraan, yang biasanya ditanyakan adalah kecepatannya atau waktunya. Dalam kasus ini, kecepatan biasanya ditambah atau dikurangi, atau waktunya juga ditambah atau dikurangi. Dalam soal kendaraan, yang dibandingkan biasanya adalah kecepatan mobil dan waktu tempuh, yang mana jarak sesungguhnya memiliki porsi yang tetap atau jaraknya tetap. Sehingga jika kecepatan ditambah, maka waktu pasti berkurang, atau kecepatan dikurangi, maka waktu tempuhnya pasti bertambah. Hubungan sedemikian rupa dua kuantitas sehingga kenaikan kuantitas satu menyebabkan penurunan pada kuantitas yang lain, itulah yang disebut perbandingan berbalik nilai. Jadi ciri khas kasus dalam perbandingan berbalik nilai yaitu hasil akumulasi keterlibatan variabel yang ada tidaklah berubah atau tetap, sehingga variabel-variabel yang terlibat di dalamnya menjadi berpengaruh saling berkebalikan. Jika satu variabel ditambah, maka variabel lain pasti berkurang nilainya. Perhatikan contoh berikut. Dengan menggunakan rumus kecepatan yaitu jarak dibagi waktu, atau secara simbolik V sama dengan S per T. Data kecepatan dan waktu untuk jarak 180 km disajikan pada tabel berikut. Data-data itu merupakan hasil perhitungan dari rumus V sama dengan S per T jika diketahui S-nya 180 km. Dari tabel kita mendapatkan 6 pasang data, yaitu
Jika kecepatannya 90 km per jam, maka dibutuhkan waktu 2 jam. Dan data yang paling terakhir, jika kecepatannya hanya 2 km per jam, maka dibutuhkan waktu 90 jam untuk sampai ke tujuan. Dari data ini, kita bisa membuat sebuah kesimpulan. Semakin berkurang satuan pertama, maka semakin bertambah satuan kedua, dan berlaku sebaliknya. Dan data-data ini merupakan kasus perbandingan berbalik nilai. Dari data di atas juga kita bisa mengambil dua pasang data, yaitu data pertama dan data yang terakhir. Kita misalkan saja V1 sama dengan 90 atau kecepatan pertama 90. Kemudian T1 sama dengan 2. Jadi pasangan pertama kita simbolkan dengan V1 dan T1. Kemudian pasangan yang kedua kita ambil V2 sama dengan 2, T2 sama dengan 90. Agar angka-angka ini menjadi persamaan yang bernilai benar, maka dapat kita tuliskan menjadi dua buah ruas. Ruas kiri yaitu kecepatan, kemudian ruas kanan yaitu waktu. Ruas kiri yaitu perbandingan kecepatan pertama dan kecepatan kedua. Kemudian ruas kanan perbandingan waktu pertama dan waktu kedua. Agar menjadi persamaan yang benar, untuk kecepatan kita dapat menuliskan V1 per V2. Tetapi di ruas kanan kita tidak dapat menuliskan T1 sama dengan T2 karena nanti tidak akan menjadi persamaan yang benar. Dan karena dia berlaku berkebalikan, maka posisi dari T1 dan T2 kita balik menjadi T2 per T1. Dan ini berlaku bukan hanya pada pasangan pertama dan pasangan terakhir. Meskipun kita mengambil pasangan yang lain, katakanlah 45 per 4 atau 3 per 60, juga akan berlaku persamaan yang sama atau persamaan yang bernilai benar. Jadi, hal ini akan berlaku dalam pasangan manapun yang ada pada data. Sehingga dapat disimpulkan pada persamaan berbalik nilai, satuan kedua di ruas kanan dibalik antara pembilang dan penyebutnya agar menjadi persamaan yang benar. Sebelum masuk ke pembahasan soal dasar, jangan lupa untuk mengecek video saya sebelumnya ya, yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Di dalamnya ada teknik perkalian silang agar lebih mudah memahaminya sebelum kita mengerjakan soal-soal dasar dan soal-soal modifikasi. Tips mengidentifikasi soal. Soal-soal dasar ciri khasnya di awal sudah bisa diidentifikasi nilai-nilai satuannya, sehingga tinggal kita substitusi ke persamaan. Adapun soal modifikasi, biasanya di awal belum bisa kita identifikasi nilai-nilai satuannya, sehingga harus dicari terlebih dahulu. Dalam soal-soal ini biasanya ada formula-formula tertentu yang harus dilibatkan. Contohnya saja soal produktivitas, misalnya jumlah tugas dibagi dengan waktu atau kecepatan, jarak dibagi dengan waktu. Kesalahan paling umum ada di soal modifikasi. Biasanya kita salah membaca perintah soal. Yang ditanyakan pada soal adalah tambahan, bukan berapa jumlah totalnya. Sementara dalam persamaan hanya menghitung total kebutuhannya. Jadi kawan-kawan jangan lupa untuk mengurangi berapa jumlah awalnya dengan jumlah total yang ada. Selisihnya itulah yang ditanyakan oleh soal. Untuk media interaktif, kawan-kawan dapat masuk di website www.metifact.com dan mencari bagian inverse proportion. Ini adalah media pembelajaran khusus untuk perbandingan berbalik nilai. Di dalamnya disediakan beberapa soal, namun soal ini masih dalam bentuk berbahasa Inggris.
tapi ini dapat menjadi media yang menarik untuk kita mengerjakannya. Di dalamnya ada sekitar 5 soal. Demikian pembahasan kita tentang perbandingan berbalik nilai. Semoga kawan-kawan dapat mengerjakan soal-soalnya dengan mudah dan benar. Ketemu lagi dengan saya Ansar, tetap di channel kita, channel Nayara. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Saya doakan kawan-kawan mampu memahami konsep perbandingan berbalik nilai dengan sangat baik. Terima kasih.